Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal lahul hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah sekalian, ya. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Ya, kita tetap bersyukur kepada Allah apapun keadaan yang kita alami, sebanyak apapun nikmat Allah berkurang, yang tersisa masih tidak pernah mampu kita menghitungnya. Semoga dengan rasa syukur kita ini Allah menjadi ridho kepada kita dan berkenan memberikan jalan keluar dari seluruh kesulitan yang kita hadapi, baik secara individu sebagai muslim ataupun kolektif sebagai entitas peradaban umat Islam yang sudah lama tertatih-tatih. Semoga Allah cepat memberikan jalan keluarnya. Jamaah sekalian, terakhir kita sedang mengkaji tentang clash antara Yahudi dan Nasrani, konflik antara Yahudi dan Nasrani yang masing-masing mereka mengklaim Nasrani yang masuk surga, kemudian Yahudi juga mengklaim hanya Yahudi yang masuk surga, walaupun kata Allah itu angan-angan kosong mereka. Dan pada saat yang sama mereka saling menegasi. Nasrani bilang Yahudi laisatul yahudu ala syai', Yahudi nggak ada apa-apanya, nggak punya dalil, nggak punya landasan. Dan Yahudi juga begitu, laisatul nasra ala syai'. Hari ini kita akan kompilasi atau kita lanjutkan tentang masalah itu, yaitu sejarah sebelum ada Islam, Yahudi dan Nasrani itu ya berkelahi terus lah gitu. Cuman yang terakhir leading adalah Nasrani, dengan Nasrani yang sudah terdistorsi tentunya lewat Romawi. Nah, kedua agama ini juga sama posisinya dengan berhadapan dengan Islam. Sebagian Allah mengatakan di ayat 120, yaitu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, lan itu an-nafi litta'bid ya. Sampai kapanpun nggak akan pernah terjadi, tidak akan pernah Yahudi dan Nasrani ridho kepada kita atau kepada umat Islam sampai umat Islam mengikuti milah mereka. Ini informasi dari Allah ini menjelaskan satu hal yang sebenarnya normal dan flat-flat aja. Tapi sejak tahun 80-an ayat ini disampaikan dengan nada agitasi atau propaganda, bahkan provokasi. Sebetulnya tidak harus begitu. Kenapa? Karena semuanya sama, semua baik Yahudi punya interest, Nasrani punya interest, Islam juga punya interest. Nasrani itu pengen umat Islam jadi Nasrani, orang Islam juga pengen Yahudi dan Nasrani jadi Muslim juga. Dan kita juga nggak pernah ridho sampai Yahudi dan Nasrani jadi Muslim. Yang nggak sedikit atau sangat berbeda, Yahudi itu tidak berdakwah, tapi juga tidak ridho, itulah masalahnya. Jadi sebetulnya ayat ini bicara tentang fakta, empiris atau logik, bahwa kita tidak mungkinlah mengharapkan ada satu titik temu dengan Yahudi dan Nasrani karena saling ridho. Jadi kalau kita berpikir begitu, kita berada pada first step yang salah. Jadi kita harus dengan ayat ini yang perlu kita lakukan pertama kali, kita jangan sekali-kali punya harapan sekecil apapun bahwa Yahudi dan Nasrani itu baik dengan kita. Itu satu hak. Islam juga gitu, cuman bedanya kalau Islam itu memiliki standar standar nilai. Ketika kita ingin kita interest terhadap orang di luar Islam, kita punya standar amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau Kristen itu ingin berekspansi, ingin menganeksasi, tapi tidak punya standar kebaikan yang objektif universal. Kalau ma'ruf dan mungkar kan objektif universal tuh ya. Sehingga kehadiran aneksasi atau invasi mereka ke umat Islam
muatannya relatif negatif. Dan kalaupun masuk Kristen juga tidak terjadi satu ikatan-ikatan yang kuat ya, karena memang Kristen itu agama yang serampangan gitu ya, ngasal gitu. Ya kalau Islam kan merubah, membangun, gitu. Meruntuhkan, membangun yang baru. Gitu. Kalau Kristen kayaknya orang masuk Kristen tanpa komitmen sama sekali. Dia sudah berdamai dengan liberalisme, sudah berdamai dengan materialisme, berdamai dalam tanda kutip ya, kalah gitu. Nah Islam juga punya interest sama, dan emosinya juga sama. Maka dari itu Islam juga menganeksasi dulu, cuman muatannya beda, misinya beda. Islam juga ekspansi, sebagaimana Romawi berekspansi ke selatan, ke barat sampai Afrika ya. Terus kalau ke utara itu sampai ke Prancis, ke timur sampai ke seluruh Eropa daratan ya, semua kena itu ya. Yang ditinggalin itu hanya karena Imperium Persia sama Saudi atau Arabia yang nggak menarik gitu, minat mereka. Sama, tapi ketika Islam bangkit sebagai sebuah kekuatan juga melakukan hal yang sama. Itu hal yang nggak rumit-rumit banget gitu. Islam juga punya konsep sama dengan mereka. Ketika ada orang Kristen atau Yahudi berada di wilayah Islam, kita sebut ahlul dhimmah. Artinya betapapun mereka dapat keadilan sosial, dapat hak-hak civilization mereka, tapi tetap warga kelas 2, tetap warga negara kelas 2, tetap diawasi, bayar jizyah, tidak boleh punya aset-aset penting, nggak boleh punya senjata, diawasi. Bahkan secara kultural, sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Fa idza laqitumum fit tariqi fattaruhum ila adiyaqih. Jangan memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu ketemu di jalan, sempitin mereka, pepet mereka. Gitu. Itu artinya bahwa memang seperti itu. Jadi ketika Rasulullah sampai ke Madinah, ada Yahudi, ada piagam Madinah. Piagam Madinah itu hanya berlaku sampai 5 tahun. Setelah itu, begitu Islam berdiri, ya piagam Madinah nggak berlaku lagi. Terus ketika Saudi sudah dikuasai oleh Rasulullah secara total, Jazirah Arab dikuasai secara total, sebelum wafat Rasulullah berpesan, walaupun pesan itu nanti baru diaplikasikan pada masa Umar. Rasulullah berpesan Allah sami'ad dinani di Jaziratil Arab. Jangan sampai ada dua agama di Jazirah Arab. Nah, itulah mappingnya gitu. Jadi ini antara Yahudi, Nasrani, Islam itu sama-sama punya interest. Sama-sama punya ambisi untuk berkuasa. Sama. Dan salah kalau umat Islam merasa bahwa itu salah. Baik-baik saja nggak masalah, ya, karena kita mempertarungkan civilization mana yang paling bagus ketika berpuasa. Nah, masalahnya kemudian kalau Nasrani itu kan agama dakwah, jadi benturannya itu konkret, gitu. Sehingga perang salib itu 8 abad, perang yang dikomando oleh gereja Italia lewat Paus Urbanus II itu 8 abad, dari akhir abad 11 sampai akhir awal abad 20. Jadi dari 1095 sampai 1917. Jadi cukup lama, 8 abad lebih. Dan battleground-nya selalu Palestina, gitu. Sementara perang yang dimulai oleh Islam menaklukkan Mesir, Syam, itu dimulai bahkan dari abad 7 Masehi. Jadi zaman Rasulullah, perang berkepanjangan itu. Di 50 tahun pertama yang menang itu pasukan salib, menang sampai Palestina jatuh ke tangan tentara salib dan dikuasai 88 tahun lamanya. Itu kalau dengan orang Kristen ya. Nasrani, konfliknya sangat terbuka. Nah di awal abad 20, tepatnya di Eropa terjadi Renaissance udah kelar, masuk abad modern, maka Yahudi yang berkuasa sampai hari ini. Cuman Yahudi itu bukan agama besar dalam tanda kutip ya, karena dia agama ras ya.
Kalau Kristen kan jadi agama besar ya, karena memang jual murah banget agamanya itu, sehingga sampai hampir 2,5 miliar kan. 2,3 itu statistik 10 tahun yang lalu itu 2,3 miliar. Kalau umat Islam statistik terakhir 1,6 miliar. Yahudi cuma 14 juta statistik resmi. Tapi dia tetap saja punya potensi berkuasa. Ya. Dia tidak berdakwah, dia tidak merubah orang menjadi Yahudi karena memang nggak ada misi untuk itu. Dia hanya maunya mereka berkuasa. Ya. Orang lain dia rusak, orang lain dia lemahkan, orang lain tidak diberdayakan, terus mereka berkuasa. Jadi kalau Islam itu memberdayakan, kalau mereka itu memperdayakan, ya, kira-kira gitu. Jadi kalau Islam hadir itu memberdayakan. Jadi makanya dalam data empirik sejarah kita lihat bagaimana Andalus di orang Kristen, gimana Andalus di tangan Islam, di Kristen lagi, itu terjadi satu pergeseran. Kalau ayat menurut Benas. Tapi pergeseran itu betul-betul antara hitam dan putih, antara zulumat dan nur gitu. Tapi sama. Sistem peradabannya sama, punya interest lah gitu. Dan interest umat Islam treat buat umat Kristen, interest orang Kristen treat buat umat Islam, terus-terusan begitu. Dan interest Yahudi treat juga buat Kristen dan Islam, sama. Nah jadi demikian, walan tardu anggal Yahudi walan Nasara hatta tatayuilatum itu punya spirit pemberontakan, dan cenderung ini dibahasakan dengan narasi-narasi agitasi dan propaganda ya, karena kita lahir di zaman ketika Islam lagi sangat tidak berdaya. Karena Yahudi ini rumit. Yahudi itu kecil, tapi dia itu asshole gitu ya. Asshole itu kan kecil, terjepit, ya nggak sampai segede uang sekeping uang, dan kejepit dan nggak pernah kelihatan kan sebetulnya. Tapi dia berkuasa. Jadi seperti asshole persis gitu. Asshole kalau ngambek ya mata jadi kunang-kunang juga. Coba asshole bekerja, mau kapan pun lagi sholat juga harus dibatalin. Itulah asshole. Berkuasa. Nah dengan demikian di zaman ini mungkin bahasa ayat-ayat ini menjadi sangat harus diprovokasikan. Tapi sebetulnya untuk menyadarkan bahwa fakta umat Islam itu sedang dipercundangi tanpa terasa. Kesalahan pertama adalah karena umat Islam mempercayai mereka. Sedangkan Allah menginginkan kita tidak percaya sama mereka. Allah menginginkan kita suudzon, tapi kita malah husnudzon gitu. Allah ingin putuskan harapan kita kepada mereka, kita malah membangun harapan kepada mereka. Itulah titik kelemahan kita. Walaupun semua adalah kehendak Allah ya. Jadi jamaah rahimakumullah. Akhirnya kita terasa setelah Yahudi itu menang, kalau perang dengan Kristen dulu kan face to face gitu ya, head to head. Kalau sekarang ini kita nggak tahu perang melawan siapapun sampai nggak berasa gitu. Kita kan nggak pernah tahu bahwa penguasa dunia itu lewat kekuatan keuangan, lewat currency war, lewat perang moneter, lewat ekonomi itu cuma 6 orang yang memiliki bank di kota kecil di Swiss, di Basel ya, yang strukturnya itu hanya ada 10 gubernur bank besar dunia yang rapat setiap bulan kayak orang main catur aja, tapi pemiliknya yang sebuah keluarga di Basel. Tapi seluruh bank di cengkram mereka kita nggak tahu. Jadi karena Yahudi itu asshole ya, dia tidak berkuasa secara terbuka. Bahkan diomongkan pun tabu, seperti asshole kan diomongkan tabu. Tapi dia berkuasa. Ya, akhirnya mereka lewat satu kegiatan yang kita sering menyebut konspirasi. Bahasa nggak suka akan menyebut konspirasi. Bahasa suka itu cerdas, jenius gitu. Nah, karena kita lagi jadi korban, kita sering menyebutnya konspirasi. Konspirasi itu karena memang susah dibuktikan, maka kita menyebutnya konspirasi. Tapi bisa ditelisik dengan mudah. Pokoknya dolar itu konspirasi. Latar belakang lahirnya dolar kita juga tahu bahwa itu konspirasi. Lahirnya Amerika sebagai proksi Yahudi juga setelah lama baru kita tahu, bisa dijelaskan. Kenapa perputaran uang sampai 65% dikuasai Amerika. Kenapa CIA itu salah satu misi terpentingnya adalah mempertahankan dolar. Ya karena dolar dipakai di 175 negara. Ini sehebat apapun Cina ngelawan, currency war-nya pasti kalah. Makanya kita juga nggak tahu bahwa PBB juga ternyata konspirasi.
Bagaimana PBB itu strukturnya yang berkuasa Dewan Keamanan. Dewan Keamanan anggota tetapnya cuma 5, yang 10 ganti-ganti kan gitu ya. Yang 5 itu punya hak itu. IMF makanya IMF keputusannya baru bisa dilaksanakan kalau pemegang ditentukan oleh semacam RUPS-nya itu didukung 75%, padahal Amerika memegang 26%. Ya, nggak akan pernah ada keputusan yang berpihak kepada yang tidak sesuai dengan keinginan Amerika. World Bank konspirasi, karena World Bank itu ya operatornya dolar konspirasi dengan bahasa yang menipu. Kalau nggak akan ada perang lagi, kita harus ada currency world ya, mata uang dunia, world currency. Ya udah, apa itu dolar kan gitu. Terus-terusan. Nah, kita nyebutnya konspirasi dan kita nggak berkutik. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah yang kemudian peta konfliknya. Jadi Yahudi punya interest, Islam punya interest, Nasrani punya interest. Walaupun umat Islam sekarang ini lagi sangat pecundang, sangat loser. Dan kita tahu bahwa dalam konflik kayak gini, semua sepakat loh yang namanya zero sum game. Zero sum game itu winner takes all. Selalu begitu. Jadi begitu Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan proksi-nya Yahudi, ya, the Big Five itu proksi Yahudi semua, maka otomatis takes all mereka, takes all. Dan kita sebagai losers, lose all. Nah, disinilah sampai Indonesia aja babak belur sebagai mantan jajahan. Sampai sekarang kita nggak pernah merdeka dalam konteks yang sesungguhnya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini yang harus kita pahami sebetulnya. Jadi berhentilah ngarep ada kebaikan. Jadi EM itu jahat, PBB itu jahat, World Bank itu jahat, dolar itu jahat, itu harus ada di otak kita. Jadi jangan sekali-kali kita mau masuk ke jaring laba-laba mereka, karena Allah mengatakan bahwa konsolidasi orang-orang kafir itu seperti jaring laba-laba. Ya, matladina takhadhu min dunillahi auliya kama farilla angkabuti takhadhu baitan. Wa inna auhanal buyut la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Gitu. Sesungguhnya orang-orang yang membangun realitas dengan meninggalkan Allah, dengan melawan Allah, seperti laba-laba membangun rumah. Sesungguhnya rumah laba-laba itu lemah, tapi syaratnya kalau kita tahu, maka dari itu kita harus tahu bahwa ini jangan masuk ke jaring laba-laba. Walaupun sudah terlanjur ya, karena menjadi anggota PBB itu jaring laba-laba, anggota UMF jaring laba-laba, utang World Bank jaring laba-laba. Memakai currency dolar sebagai buat currency itu jaring laba-laba semua. Nah, sekarang masalahnya adalah posisi yang Allah minta ke kita dalam keadaan kayak gini, itu tidak marah. Allah tidak nyuruh kita marah-marah, tapi nyuruh kita radikal dalam hal ideologi. Qul inna hudallahi huwal huda. Jadi kekuatan kita di sini bukan marahnya mah nggak penting, gitu loh. Karena marah aja nggak nyelesain masalah. Mau jutaan orang marah, yang membuat kita kuat, Qul, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah Allah adalah yang sesungguhnya hidayah. Ya, hidayah Allah tinggal ada di Islam. Tinggal ada di Islam, karena memang Allah jaga. Tapi hidayah di Yahudi udah nggak ada. Hidayah Nasrani nggak ada. Itulah yang harusnya jadi positioning umat Islam. Bahwa kita tegar mengatakan fundamentalis, radikal dalam ideologi, dalam keyakinan. Qul, katakan inna hudallah wal huda. Selebihnya semua strategi, semua visi, semua misi kita bangun di atas ini. Tapi kalau ini aja kita gagal, kita ikut sekuler, kita ikut liberal. Jadi kalau orang ikut, sebetulnya secara hukum fikih itu murtad liberal. Sekuler itu murtad. Kalau diyakini, apalagi jadi ikut komunis, jelas-jelas murtad. Itu sudah jelas-jelas sekali. Yang bahasanya beda, tapi anti agama kan. Liberal anti agama, sekuler anti agama, terutama anti Islam, apalagi komunis. Jadi sebenarnya murtad itu fatwanya. Cuman untuk menunjuk orang murtad perlu peradilan. Tapi secara konsepsional kita harus mengatakan pendukung komunis murtad. Nggak usah ragu-ragu. Karena memang konten ideologinya murtad. Konten ideologinya menolak
hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah Yahudi ditemukan sampai ketemukan yang asli, pasti bergabung dengan Islam. Kalau hidayah yang ada di tangan Nasrani dipurifikasi, pasti juga ketemu dengan Islam. Nah, sikap ini dipegang oleh generasi-generasi salafus saleh. Sekarang kita nggak tahu deh, mau jangan ikut-ikutan. Nah, dari sini kemudian konsep ini, mindset ini yang harus menyatukan umat Islam. Jadi agendanya itu bagaimana umat Islam itu bersatu, berkerumun, dan lentur, fleksibel. Jadi badai apapun nggak akan mampu menumbangkan umat Islam. Kalau kita memakai filosofi pohon bambu ya. Faktanya memang ketika angin puting beliung itu ngamuk, yang bertahan ya cuma pohon bambu. Kenapa pohon bambu itu kuat? Bukan karena dia lentur terakhir, tapi karena akarnya itu luar biasa. Dia bersatu di akar. Jadi deeply, dalam mengakar. Jadi kalau kita bersatu hanya pura-pura, artifisial, superficial, hanya ADART, organisasi, itu persatuan yang sifatnya semu. Tapi dibutuhkan juga. Jadi bersatu di akar, berkerumun di rumpun. Jadi bambu itu rata-rata mesti ada rumpunnya. Rumpun bambu. Dan rumpun bambu itu betul-betul rapat. Ya. Rapat terus di bawahnya berakar. Nah, tapi bambu juga yang membuat bambu nggak roboh juga karena dia fleksibel, luwes, lentur. Secara akidah, secara manhaj dia radikal, tapi secara sikap toleran, secara komunikasi elegan, secara strategi luas gitu. Secara taktik, strategi, teknik itu luas ya. Kira-kira gitulah ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan udah lama dari dulu, dari sejak tahun 2004-an. Bagaimana kita tidak boleh tercerabut dari prinsip-prinsip fundamental, betapapun lenturnya kita, betapapun luasnya kita dalam wasail, dalam uslub, dalam cara, metodologi. Karena muamalah itu selalu berubah dengan perubahan kondisi zaman. Kalau kita nggak ikut berubah ya pasti kita blunder. Terutama dalam ekonomi, konten haram, itu nggak pernah belajar dengan serius itu. Jadi nggak tahu masalah tapi keluar fatwa dan sebagainya. Nah sekarang apalagi dalam angin puting beliung begini ya, karena kita harus tahu bahwa kapitalisme yang berbasis kepada uang kertas itu memang sudah pasti runtuh lah di satu abad ini. Cuman nggak tahu apa di balik itu, perlu dijelaskan juga bahwa corona itu apakah sebuah strategi penyamaran supaya blundernya kapitalisme yang berbasis uang kertas itu akan runtuh, sehingga apapun semua teori bisa dikembangkan, tapi yang pasti ini badai besar sekali. Ini badai besar sekali. Jadi walantar do angkal yahud walan nasr hatta tatabi'u, jangan diputus nanti itu, tapi harus kul inna hudallahi wal huda. Nah itu yang harus kita konsolidasikan ulang. Atau sekali lagi kita konsolidasikan, karena ini badai terlalu berat ya. Tidak ada yang bertahan, pohon yang bertahan meskipun besar, meskipun kuat. Yang bertahan ya yang bersatu sampai ke akarnya, tapi juga lentur. Kalau kita nggak lentur dalam muamalah, demokrasi haram. Padahal demokrasi itu ada ajaran Islam tentang keadilan. Yang penting jangan liberal, yang penting jangan sekuler kan. Yang kayak gitu pasti tumbang karena kaku. Tapi yang kelewat lentur sampai pindah-pindah nggak punya akar ya itu ya dapat juga oportunis juga. Nah itu satu hal. Yang kemudian justru Allah ingatkan, tapi peringatan ini sudah 15 abad yang lalu dan kita di episode terlanjur ya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsu Yahudi dan Nasrani, hampir pastilah kalau agama kita nggak tertarik lah pindah dari Islam ke Yahudi dan Nasrani, pasti hanya karena faktor hawa nafsu. Ada juga orang yang memang tetap Muslim, tapi hawa nafsunya sama dengan Yahudi, hawa nafsunya bubar tanpa nilai, lepas menjadi liberal, menjadi sekuler, menjadi pluralis, menjadi toleran yang kebablasan.
dan sebagainya, itu mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau mengikuti hawa nafsu mereka, apa sih memang kenapa Allah mengancam? Malaka minallah. Jadi ancaman itu justru dari murka Allah, dari kemarahan Allah, dari cemburunya Allah, dari murkanya Allah, karena kita secara terang-terangan justru berpihak kepada Yahudi dan Nasrani. Dan kalau Allah sudah marah, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Selain Allah nggak ada yang bisa melindungi kita dari murka Allah, dan selain Allah tidak ada yang bisa menolong kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini sebetulnya kita punya roadmap. Jadi jangan sekali-kali kegaduhan, keguncangan ini mati atau miskin atau kelaparan yang membuat kita gentar. Jangan. Yang membuat kita gentar adalah ketika hidup ini tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena apapun yang sedang terjadi sekarang ini tetap ibtila. Ibtila. Karena kita masih hidup. Itu ibtila. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa sih yang terbaik dari kita? Amalannya dinilai oleh Allah. Tanpa corona mati aja. Cuman bagaimana ketika mati itu bisa dipertanggungjawabkan, dan naudzubillah kalau ternyata mati itu dengan kehidupan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Maka dari itu ketika Allah menegur, menjewer, mencabuk, mencubit kita dengan cara-cara kayak gini, sebenarnya Allah sudah kasih bocoran. Pokoknya di banyak sebetulnya di surat Al-An'am ayat 41 itu Allah mengatakan, walaqad arsalna ila umamin min qablika faqadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Jadi aku telah mengutus rasul-rasul kepada sebelum kamu, terus aku uji mereka, aku timpakan mereka kepada mereka dengan musibah-musibah yang dimensinya ekonomi, kelaparan, wad-dharra yang dimensinya keamanan dan ancaman kematian. La'allahum yatadarra'un, agar mereka yang bertadarru itu tiga ya. Yatadallal, merasa rendah, merasa nggak berharga, merasa lemah di kemahakuasaan Allah. Terus yakhshaun, terus timbul rasa khusyuk, wa yatubun, dan bertaubat. Kita perbaiki, dan tentunya pedoman dan panduan Al-Qur'an taubat itu dari dua hal ya. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 147, itu taubat itu Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Jadi, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Dan sesuatu yang Allah nggak suka, nggak dosa, tapi kesalahan. Israf, atau bahasa modernnya, kesalahannya bukan masalah nilai, bukan masalah ideologi, tapi masalah strategi, masalah taktik, masalah teknis. Itu nggak dosa, tapi celaka. Pokoknya kita memakai kendaraan nggak pakai rem, itu nggak dosa, karena nggak ada hubungan dengan syariat. Tapi kalau kecelakaan itu urusan kamu. Bangun rumah 3 lantai nggak pakai penangkal petir, nggak dosa. Tapi kalau disambar petir ya rasain kira-kira. Kita pengen perubahan ekonomi, perubahan politik, nggak pakai otak, ya, nggak pakai kalkulasi, nggak pakai matematika, ya blunder, ya jangan challenge siapapun. Emang nggak dosa, tapi celaka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ingat ya bahwa ayat ini terasa dengan pesan agitasi atau provokasi, propaganda lah minimal, yaitu karena kita lagi kalah. Ingat bahwa ada sebuah buku ya, winner takes all ya, bahwa yang menang itu ngambil semua. Nah sekarang yang menang Yahudi ya mengambil semua. Nah, kita loser ya lose all. Nah, semoga ada manfaatnya kajian ini. Angle yang harus kita pahami, tidak angle yang selama ini ayat ini kayaknya cuma bikin umat Islam marah. Padahal kemarahan itu nggak menyelesaikan masalah. Ya silakan sebelum ditutup kalau ada mau pertanyaan Pak Kasturin di Pandu. Baik, jazakallah Ustaz. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan, bisa secara langsung atau melalui chat. Ini ada pertanyaan yang panjang Ustaz. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana tafsir Al-Baqarah ayat 120 yang menyatakan orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka dan seterusnya. Karena ada sebagian muslimin
Bahkan ulama yang menafsirkan bahwa ayat itu hanya relevan sebatas asbabun nuzul ayat tersebut. Tidak bisa digeneralisir. Bahkan ada yang mengkhususkan ayat ini hanya seputar cara berdakwah saja. Ini pertanyaan pertama, Ustaz. Iya. Semoga yang bertanya, semoga yang bertanya dengar dari awal ini. Ya, karena di awal udah ada rekamannya nggak tadi? Nggak ya? Saya nggak ngerekam tuh. Saya lupa nggak ngerekam. Jadi sebetulnya kalau dengar dari awal nih pertanyaan nggak mungkin keluar. Tapi juga bolehlah kita jawab gini, bahwa hanya orang yang tidak jujur dengan bahasa tafsir ketika mengatakan ada ayat kok terikat dengan asbabun nuzul. Nggak ada itu kaidah kayak gitu. Justru kaidah yang berlaku adalah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Tafsir Al-Quran itu tidak boleh terikat dengan asbabun nuzul, tetapi dengan lafadz secara umum. Lafadz secara umum Allah mengatakan walan tardo angkal Yahud. Jadi Yahudi nggak akan pernah ridho. Kan saya katakan tadi litakbid, an-nafi litakbid. Nggak akan pernah. Sampai hari kiamat nggak pernah. Dan itu nggak masalah. Dan kita itu tidak pernah mempermasalahkan. Kok Yahudi nggak ridho sama kita? Nggak masalah. Gitu. Dan itu nggak masalah. Dan pasti mereka nggak akan ridho. Sebagaimana kita juga nggak akan ridho sama mereka. Sampai mereka yang menjadi pengikut kita dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa tafsir yang menggiring orang untuk pluralis, yang menggiring orang untuk untuk menolak penegakan Islam secara murni dan konsekuen, menggiring ke sana. Tapi sudah banyak yang dilanggar kaidahnya. Jadi nggak benar omongan kayak gitu. Dan apakah Yahudi pernah ridho sama kita? Kalau ente percaya Yahudi bakal ridho sama kita, ente beda pendapat sama Allah kan? Nggak enak tafsir kok beda pendapat langsung sama Allah. Allah bilang lantardo kok kita bilang mungkin aja ridho dulu doang nggak ridho. Itu jelas provokasi. Provokasi dari orang-orang yang ingin umat Islam tidak menganggap Yahudi sebagai ancaman. Hanya orang bodoh yang mengatakan bahwa seperti gini loh, Cina itu ancaman bukan. Semua negara itu interestnya pasti ancaman. Nggak usah bilang bahwa mereka mengatakan aku mau bodohin kalian, aku mau kuras harta kalian. Jepang ancaman bukan, dia ancaman secara ekonomi, kepentingan Jepang. Kan Jepang pengen negara kuat, negara pengen duit. Dan dia tidak ingin ada pesaing. Jadi kalau kita berpikir bahwa Yahudi bukan ancaman, itu nggak tahu itu belajar di mana. Jadi sebetulnya tanpa orang mengatakan ngancam sekalipun, pedagang itu penjual dan pembeli atau sang pedagang itu pasti ya masing-masing punya interest. Cuman bagaimana kita mengelolanya. Jadi nggak ada ceritanya kok Amerika, udahlah kita ngalah aja yuk, biar aja kita negara kecil. Pasti dia pengen hidup 1000 tahun lagi, Amerika tetap ada. Cina pengen 1000 tahun lagi tetap ada. Dan mereka saling menganeksasi, saling punya kepentingan. Sebagaimana Islam juga menaklukkan Roma, menaklukkan Persia, Mesir, Yaman, Sudan, semua ditaklukkan. Kenapa? Ya begitulah kehidupan. Jadi kita dibodohin, tapi nyaman. Ya. Artinya ayat ini menghentikan kita untuk ngarep sama Yahudi atau ngarep sama Nasrani. Perang salib 8 abad itu emang nggak dipakai untuk referensi tafsir. Wallah alam bisawab. Ya Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz yang masalah Yahudi dan Nasoro. Ini sebetulnya kan informasi ini sudah disampaikan Allah Ta'ala sudah sejak awal lah. Maksudnya Al-Quran ini turun pada saat awal turunnya Islam, kemudian sampai sekarang. Tapi pertanyaan saya, kenapa umat Islam istilahnya nggak ngeh gitu ya, nggak waspada, nggak apa, padahal jelas tag-nya jelas, kemudian kenyataannya, dunia realitanya juga jelas yang kita alami, tapi tidak sadar juga, tidak ngeh juga apa yang salah dan gimana gimana memperbaikinya. Iya. Jadi kalau manusia itu salah, itu kalau yang udah tahu faktornya ada lupa atau ragu atau karena hawa nafsu. Kalau yang nggak tahu memang nggak tahu, dari awal nggak tahu gitu. Jadi
Logikanya gitu. Tapi secara empirik sejarah memang umat Islam lupa battleground ini, lupa. Jadi awal mula perang salib itu terjadi dan umat Islam kalah di 50 tahun pertama, kalah gitu. Ya karena umat Islam lagi sibuk ngurusin hal-hal yang nggak penting, gitu. Nggak penting, yaitu debat tentang hal-hal yang nggak penting lah, tentang kumis gitu, tentang jenggot gitu, tentang Asmaul Husna yang ditakwil sana takwil sini. Jadi orang kalau ngurusin yang kecil-kecil pasti urusan yang besar-besar lupa. Dan seriusnya bukan main kalau urusan kayak gitu. Nah itu Baghdad waktu itu ribut antara Salafi dengan Wahabi. Wahabinya sekarang nama dulu adalah madhab Salaf dan Khalaf ribut di Baghdad. Mu'tazilah apa segala ribut terus kerjaannya sampai di pesantrennya Imam Ghazali Madrasah Nizamiyah itu orang Asy'ari berkelahi fisik dengan Salafi sampai ada yang mati. Jamaah tabligh kayak sekarang ribut ada yang mati itu di Bangladesh. Jadi orang lucu aja gitu. Jadi ada yang lucu-lucu lah kira-kira pasti. Terus pada saat yang sama ya kembali Islam menang ya setelah ada Salahuddin Al-Ayyubi yang mengembalikan apa ya citra positif umat Islam. Terus di akhir zaman mungkin ya, kalau logika tadi udah tahu ya bahwa orang punya ilmu sampai nggak komitmen dengan ilmunya, sampai tidak konsisten, itu kalau nggak lupa, kalau nggak ragu, kalau nggak karena faktor hawa nafsu. Tapi secara empirik sejarah memang di akhir zaman ini kekalahannya Islam itu karena kalah duit, kalah SDM, otomatis itu iptek dan segala macamnya. Itu faktornya dua. Dan Yahudi di akhir zaman memang menguasai duit, unggul SDM, dan akhirnya mampu bangun jaringan. Itu Al-Quran yang bilang di surat Al-Isra kan, wabdatnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Amerika itu kenapa unggul coba? Kenapa Amerika tiba-tiba menjadi negara didaya, 65% keuangan berputar situ. Setiap orang pakai WTC kan pasti harus pakai dolar dan seterusnya. Kenapa? Ya karena memang Amerika itu sejak awal abad 20 itu negara paling unggul secara iptek. Jadi 1901 itu Eropa itu masih senapan koclok gitu. Amerika sudah otomatis. Turki kenapa kalah terus sejak abad 17 itu kalah ya karena Eropa ada renaissance, ada kebangkitan. Sedangkan meriam Swiss, meriam Inggris sudah pakai mesiu, kita belum, kira-kira gitu. Nah, jadi teknologi itu faktor, makanya ayat-ayat yang bicara teknologi, iptek, walaupun sifatnya siratan, itu 1.300 ayat, paling kecil ya. Sementara ayat ahkam kan 200 ayat. Nah, umat Islam menggali Al-Quran cuma 200 ayat tok itu. Yang membuat tinta kehabisan sampai tinta selautan habis nggak pernah mereka. Nah, itu masalah yang membuat kita kalah. Begitu duit di tangan mereka, kita kan nggak pernah memiliki orang di abad ini nggak ada lah umat Islam sehebat kayak apa itu Carnegie itu siapa namanya itu atau Rockefeller gitu, Andrew Carnegie, Rockefeller kayak gitu orang-orang yang dermawan untuk negaranya, untuk kepentingan, untuk misinya. Dahsyat sekali. Kita nggak punya. Jadi memang nggak punya. Intinya nggak punya. Katakanlah kita itu butuh duit untuk bisa gas yang 12 kilo gitu. Tapi kita 3 kilo aja nggak sanggup. Saya orang sering ikut berteori lah dengan orang-orang yang sedomen gitu. Bahwa untuk suatu operasi sekecil apapun itu butuh duit gitu loh. Tetap aja. Makanya wa mimma razaqnahum yunfikun, infak, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, memang kayak gitu. Jadi kekalahan kita tuh memang sekarang ini habis-habisan. Nah, umat Islam sibuk berantem. Yang meruntuhkan Turki siapa? Saudi kan. Saudi itu proksinya Inggris sama Amerika. Kita semua tahu, Prancis lah. Jadi zaman sekarang makumullah. Perang salib itu ada dua aliran. Aliran yang perang fisik, tapi ada aliran yang perang pemikiran. Yang perang pemikiran itu pionirnya Peter Le Venerable. Nah, kita kalah dari dua sisi, dari pemikiran kalah, dari teknologi kalah di sejak abad 17. Jadi dengan demikian operasi intelijen mereka, merekrut orang-orang untuk jadi agen-agen mereka sudah terlampau berhasil. Dan negara merdeka setelah
kolonialisme itu yang menang selalu sekuler. Kenapa? Karena ya yang berkuasa binaan-binaan mereka, dan rata-rata penjajah negara-negara Muslim itu dulu bekas pejuang kemerdekaan, dan itu terus-terusan. Itu perang itu lama, tapi juga tidak boleh kita terlalu gelisah, karena yang penting kita istiqomah. Ashabul Kahfi itu kenapa Allah bikin cerita sedemikian dahsyat? Ada orang dibikin tidur 309 tahun. Allah hanya kasih tahu satu alasan kok. Tsumma ba'atsnahum liya'lama ayyul hizbaini ahsali ma labithu amada. Supaya Allah tahu di antara dua kelompok ini siapa yang paling bisa menghitung rentangan atau framing waktu. Jadi bahwa kita harus bisa bisa mengelola perubahan dengan dimensi-dimensi komplit, terutama dimensi waktu. Dan waktu kita breakdown gitu, kita mau ngapain jangan sampai kelibet. Jadi kalau kita ingin membangkitkan Islam, timing, urutan, dan waktu yang dibutuhkan harus jelas. Kalau enggak, ya jangankan itu, kita bikin combro aja bisa gagal kalau kita nggak punya proses, timing, momentum gitu. Nah, kita sering salah momentum. Seperti gerakan-gerakan kayak gini. Kalau nggak terukur, kalau nggak terstruktur, kalau nggak teratur, ya pasti tipping point-nya lolos lagi. Maka dari itu, saya sedang ingin banyak teman-teman nih, kalau ingin terstruktur kan tetap aja butuh TNI yang kayak gitulah. Wallah alam bisawab. Jadi memang kita berada pada posisi kalah ilmu, kalah iptek, terus kalah duit, tiba-tiba malah tambah kalah mental, kalah militansi. Nah, kita dikibuli dan seterusnya. Wallah alam bisawab. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, kami persilakan kalau ada. Ada pertanyaan chat dari Pak Dodi, agak di luar tema nih Ustaz. Kita sering kali mendengar tentang kejayaan umat Islam di zaman keemasan. Saya ingin bagaimana caranya mendidik anak saya supaya mempunyai mentalitas seperti Muhammad Al-Fatih. Di usia muda punya mentalitas yang keren. Begitu pula para putra sahabat Nabi. Tentang mendidik anak nih Ustaz. Iya, ini wah, ini pertanyaannya sih gampang banget. Ini jawabannya seminar sehari itu. Jawabannya seminar ini. Tapi jawabannya kan cuma pendidikan kan. Pendidikan. Tapi pendidikan itu pasti yang bagus adalah formal, non formal, dan informal. Dan formal itu sebetulnya pendidikan yang paling lemah. Pendidikan formal itu pendidikan yang paling lemah. Kalau yang paling kuat itu informal. Jadi orang-orang dibentuk oleh sekolahan itu, kalau kita kalkulasi yang betul-betul oleh sekolahan berhasil itu berapa sih? Rata-rata yang dibentuk oleh hidup, oleh lingkungan, oleh pewarisan. Yang jadi rijalun suratul hayah laisat karijalin suratul madrasah. Jadi orang-orang yang dibentuk oleh kehidupan konkret itu jauh lebih hebat daripada sekolah. Karena sekolah itu suasana nggak bahagia kan. Dia berangkat ketemu orang yang belum tentu ada hubungan emosional positif, bisa benci, bisa adem. Tapi kalau informal itu saya ketemu Pak ini supaya karena saya pengen seperti dia, cinta kayak gitulah kira-kira. Jadi saya kira kalau kita hanya menghadapi ini dengan SDM yang dibentuk secara formal, ya pastilah kita nggak ada. Di Amerika itu Universitas Rockefeller itu justru nggak ada bangunan, nggak ada kelas, nggak ada jadwal, nggak ada ini. Tapi justru dia selalu berhasil melahirkan orang-orang ilmuwan. Dia hanya sebuah milieu, sebuah komunitas. Jadi pembinaan lewat halakoh-halakoh ilmiah. Jadi halakoh nggak harus halakoh harokah ya. Halakoh ilmiah itu jauh lebih hebat seharusnya. Tapi itu sepenggal ya, karena kita bicara harus komprehensif menjawab masalah ini. Seperti Muhammad Al-Fatih kan lahir dari mimpi seorang kakek ingin cucunya seperti apa. Kakek dan bapaknya punya kewenangan, punya biaya, punya suasana, punya ini mendrive semuanya. Jadi itu kalau Muhammad Al-Fatih dia lahir bukan ujuk-ujuk, tapi lahir sebagai generasi ketiga dengan mimpi yang sama yang dipelihara. Karena mimpi menaklukkan Konstantinopel itu dari sejak zaman Khilafah Abu Bakar, karena hadisnya jelas banget ya. Tapi ya
semua pernah bermimpi, tapi yang berhasil Muhammad Al-Fatih. Tapi kalau kita runut sejarahnya, adalah jasa seorang kakek dengan 2 orang guru yang sangat terkenal, Samsudin sama siapa satu lagi. Nah, dan itu juga prakondisinya juga suasananya bagus sekali lagi. Jadi dengan demikian kita harus mampu hadir sebagai pendidikan informal. Walaupun Anda akan mentertawakan saya karena saya juga tidak melahirkan orang-orang hebat ya. Itu masalah yang kita hadapi secara kebersamaan. Terus kita bikin sekolah-sekolah. Tetap aja sekolah formal itu satu kita pelirit gitu. Ada pesantren yang umur tua, ribuan santri tiap tahun lahir. Kalau kita evaluasi berapa persen yang jadi orang dan orang jadi, ya dikit juga. Jadi kita tidak boleh pendidikan itu kita serampangan, karena pendidikan itu menjawab masa depan dengan SDM. Jadi kalau baru lulus belum bisa menyelesaikan sesuatu, ukuran keberhasilannya belum bisa signifikan lah gitu. Nah kira-kira gitu. Nah kita tahu Muhammad Al-Fatih kan, ya Muhammad Al-Fatih begitu. Tapi setelah kita runut itu kan kerjaan sang kakek dari awal. Pola lah besok. Jadi saya kira perlu ada ngobrol yang panjang lebar kalau untuk masalah kayak gini. Karena pendidikan itu high cost kalau normal ya, non profit lagi. Harus ada subsidi yang legal formal dari government nggak ada, akhirnya babak belur juga kan. Akhirnya mensubsidi guru kan, guru rela miskin untuk masa depan anak-anak orang kaya. Itu kan agak rumit zaman ini. Wallah bisawab. Baik, mungkin sebelum diakhiri, ini sudah masuk suruh, sudah jam 6:16. Barangkali masih ada satu lagi pertanyaan secara langsung. Kalau enggak ditutup. Saya Pak Kasterin. Ya, silakan Pak. Pak Meril. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sekarang semuanya. Pak Ustadz, kalau Bani Israel itu kan zaman Nabi Musa dulu kan lama berkuasa ya. Mereka mendominasi. Kemudian saat datang Nabi Muhammad itu kan nggak lama sebenarnya sampai Khilafah Utsmani. Kemudian mereka berjaya lagi nih, Bani Israel dengan Zionis, dengan Yahudinya, Zionis ya. Tapi kemudian nanti datanglah Imam Mahdi dan Nabi Isa, dan itu tidak lama gitu. Setelah itu kiamat kan. Artinya dominasi mereka lama sekali. Nah, ini kenapa besok ini cuma sebentar kemudian kiamat? Jawabannya di mana Ustaz? Kok nggak lama-lama gitu? Kejadian Islam itu lama gitu, baru kiamat gitu. Mohon maaf. Itu maunya ente gitu. Tapi sesuatu yang ideal itu selalu pendek, Pak. Ya kayak, Bani Umayyah idealnya cuma pada Umar bin Abdul Aziz. Khilafah Rashidah cuma 30 tahun. Suasana ideal Bani Abbasiyah cuma zaman Harun al-Rasyid kan gitu kan. Karena yang ideal itu minoritas, Pak. Bukannya kalau di challenge, Ustaz, maaf, kalau di challenge itu kalau ideal dan bagus tuh bertahan lama. Enggak. Kan, karena butuh. Secara teori matematika gitu, tapi teori sosial itu Umar bin Abdul Aziz 2 tahun doang aja udah banyak yang gerah gitu. Yang gerah ya orang-orang yang seharusnya mendukung Umar bin Abdul Aziz. Jadi pertarungan antara hak dan hawa nafsu itu jarang sekali secara ideal dimenangkan oleh kebenaran. Khulafah Rasyidin cuma 30 tahun. Nah, tapi sebetulnya ada beberapa pelurusan juga. Bani Israel sebagai misi Islam, tanda kutip ya, betul-betul sesuai dengan perintah Allah, cuman zaman Nabi Daud dan Sulaiman. Itu sama cuman ya 1 abad. Kira-kira. Begitu Sulaiman wafat itu, Bani Israel ya amburadul, walaupun sistem Yahudi lahir, Taurat yang ada di situ, tapi selalu dikhianati dan diblunderkan lagi oleh Nebukadnezar, terus dikalahkan oleh Persia, babak belur. Jadi Bani Israel juga pernah lama ideal. Jadi Nabi Sulaiman wafat itu anaknya udah gendeng, udah nggak bener. Jadi saya kira gitu. Nabi Musa malah nggak pernah berkuasa sama sekali, bahkan hijrahnya pun gagal, sama sekali gagal. Lalu nanti dilanjutkan oleh Yuswa bin Nun kan.
Itu pun lewat lembah timur Sungai Yordan, nggak lewat linear gitu. Masuk Palestina nggak langsung ke Palestina, tapi di Kanaan bagian Yordan gitu. Nanti baru zaman Taulut kan nyebrang sungai Yordan kan. Baru nanti nyebrang Sungai Yordan, nanti dilanjutkan Daud menaklukkan Bukit Zion atau Sohyun gitu. Jadi sebetulnya Bani Israel itu pendek atas nama kebenaran. Nah, negara Yahudi itu nanti pecah jadi dua, Samaria dan Yudea. Yang bertahan di Yudea itu babak belur, jadi apa namanya, kayak piala bergilir dari penguasa-penguasa Mesir, Roma dan Persia. Nah, kalau kemudian Yahudi tanda kutip sekarang ini yang berkuasa bukan Yahudi, karena Yahudi sebagai agama kan sudah tidak benar, karena Yahudi tidak berdakwah dan Yahudi itu hanya ras gitu, hanya ras. Jadi sebetulnya ini bukan Yahudi sebagai sebuah agama tanda kutip Taurat. Jadi sebetulnya sekarang ini hawa nafsu yang berkuasa, cuman yang mendrive adalah orang yang mengklaim sebagai penerus Bani Israel. Mungkin diperjelas dan dipertegas lagi dengan tambahan pertanyaan, Pak Meril. Iya, kan besok ini Imam Mahdi datang, kemudian Nabi Sada kan sebentar juga tuh. Kenapa kayak tadi ya? Kok nggak lama gitu, baru kiamat gitu. Mohon maaf Ustaz. Iya, ya itu tadi sudah dijawab seperti itu. Tapi intinya lama dan pendek dan lama itu relatif kok. Seperti musibah itu kalau yang ngalamin itu lama waktu. Katakanlah ini corona ini. Buat yang nggak kena ya cuma statistik. Apalagi statistik yang udah lama sejarah. Tapi yang kena ya babak belur juga. Artinya bahwa pendek dan lama itu relatif. Kalau kita ngalamin mungkin lama nanti segitu. Walau bisa. Tapi memang yang ideal itu selalu pendek. Seperti Demak itu idealnya berapa lama? Pendek banget. Jadi yang ideal itu selalu pendek. Emang begitu. Manusia nggak bisa ideal. Malaikat yang bisa ideal. Wah, besok. Ya. Mungkin sudah kita cukupkan ya. Iya, Pak. Jazakallah Ustadz. Sebelum diakhiri mohon Ustadz memimpin doa. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabat rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffiqu wa yuzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa akharna ma 'alana ma asrarna wa aslih umurana kullaha ya rabbal alamin. Nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma rfa'an al-bala, Allahumma rfa'an al-adab, Allahumma rfa'an al-ta'un, Allahumma rfa'an al-fitan ma dhahara minha wa batan, wa wahid sufufana ya rabbal alamin, sufuf al-iman, sufuf al-aqidah, sufuf al-ghirah, sufuf al-da'wah, sufuf al-harakati ya aziz, jabbar ya karim, ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka thabat fil amri wal azimah ala rushdi wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma ya aziz jabbar ya karim syattar hadim wujuhana hadhihi jami'an anin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqulu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.